4 hari menjelang pemilihan Capres-Cawapres, sejumlah lembaga survei memotret elektabilitas atau tingkat keterpilihan. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 tinggal menghitung hari. 3 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melakukan kampanye pamungkas pada Sabtu tanggal 10 Januari tahun 2024 besok. Hari berselang atau 11-13 Februari memasuki masa tenang sebelum pencoblosan tanggal 14 Februari tahun 2024. Para peserta pemilu termasuk pasangan Capres dan Cawapres dilarang melakukan aktivitas kampanye sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Sejumlah lembaga survei memotret elektabilitas atau tingkat keterpilihan Capres dan Cawapres 4 hari menjelang pencoblosan. Berikut hasil survei 4 lembaga mengenai elektabilitas Capres dan Cawapres dirangkum merdeka.com. Hasil survei dilakukan Lembaga Survei Populi Center pada tanggal 27 Januari tahun 2023 hingga tanggal 3 Februari tahun 2024. Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menempati urutan teratas dengan keterpilihan sebesar 52,2%. Sementara pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meraih dukungan 22,1% dan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh 16,9%. Pada simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memperoleh keterpilihan terbanyak, yaitu sebesar 52,5%, kata Direktur Eksekutif Populi Center Afri Madona saat merilis hasil survei, Rabu 7/2. Metode pengambilan data dalam survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka kepada 1.500 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat. Margin of error, MO, diperkirakan tanda kurang lebih 2,53% dan tingkat kepercayaan 95%. Sampel responden tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia, termasuk di 44 daerah otonomi baru di wilayah Papua. Sementara itu, hasil Lembaga Survei Poltreking Indonesia mengenai peta kekuatan elektoral Capres dan Cawapres di wilayah Jawa Timur menunjukkan elektabilitas Prabowo Gibran menempati urutan pertama dengan meraih angka 60,1%. Pasangan Anies Muhaimin memperoleh suara 14,9% dan Ganjar Mahfud dengan nilai 17,1%. Survei dilaksanakan pada 25-31 Januari tahun 2024 di 11 daerah. Survei menggunakan metode Stratified Multistage Random Sampling. Jumlah sampel dalam survei ini adalah 8.000 responden dengan margin of error tanda kurang lebih 1,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan teknologi aplikasi digital terhadap responden yang telah terpilih secara acak. Simulasi surat suara 3 pasangan calon presiden wakil presiden, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memperoleh elektabilitas 60,1%, diikuti pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan elektabilitas 17,2% dan pasangan no urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan elektabilitas 14,9%, kata Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yudaar saat merilis hasil survei, Selasa, 6/2. Hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia juga mencatat elektabilitas Prabowo Gibran unggul di Jawa Timur dengan memperoleh angka 56,2%. Pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan meraih 19,9%. Urutan terakhir, pasangan Anies Muhaimin dengan 15,7%. Sementara, 8,2% responden yang tidak tahu tidak menjawab dalam survei ini. Prabowo Gibran meningkat signifikan, Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud cenderung menurun, kata peneliti utama indikator Burhanuddin Muhtadi dalam paparan daring, Kamis, setengah. Survei indikator dilakukan pada 14-19 Januari tahun 2024. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di Jawa Timur yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 810 orang. Asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 810 responden memiliki toleransi kesalahan, margin of error, sekitar tanda kurang lebih 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%. Sampel berasal dari seluruh kabupaten kota di Jawa Timur yang terdistribusi secara proporsional. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih, spot check. Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.
Hasil survei lembaga Carta Politika juga menunjukkan Prabowo Gibran unggul dibanding dua pasangan lainnya. Prabowo Gibran meraih 42,2%. Kemudian Ganjar Mahfud MD berada di urutan kedua dengan elektabilitas 28,0%. Dan Anies Muhaimin memperoleh 26,7%. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, 42,2%, menjadi pilihan tertinggi responden pada pertanyaan tertutup. Tulis keterangan Carta Politika dalam keterangannya, Minggu, 21/1. Survei dilakukan pada 4–11 Januari tahun 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka. Populasi survei adalah warga negara yang sudah memiliki hak pilih yakni berusia 17 tahun atau sudah menikah. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multistage random sampling. Margin of error survei tanda kurang lebih 2,82%. Quality control 20% dari total sampel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.